أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله اربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا يا الله ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا يا الله انظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا يا الله واقضي لنا الحاجات واسن ختمنا عند الممات وأصلها عقبانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا الله المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين والانتفاع والإفادة والاستفادة الحق على تمسك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ومرضاته بقربه وثوابه اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم اهدنا ولا كل صالحا وعاونا في قراءة الدعاء آية شفاء مولد فايزة بنت إمام منصور رحمن وحسكية بنت حسن ولمن أوصانا بالدعاء الشفاء من المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الله يشفيهم شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما أهدني وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Halaman 279. 80. 280. Manusia mempunyai 3 derajat. Sampai di situ ya. Manusia mempunyai 3 derajat di waktu marah. Pertama, kurang, yaitu hilangnya kekuatan ini atau kelemahannya. Itulah ketiadaan harga diri dan ini tercela. Itulah yang dimaksud dengan perkataan Asy-Syafi'i. Barang siapa yang dibangkitkan kemarahannya, sedang ia tidak marah, maka ia adalah keledai. Yang dituntut darinya adalah bersikap iktidal atau wajar. Ini adalah derajat yang kedua, yaitu sifat yang digambarkan Allah Ta'ala pada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, asidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum. Bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan saling menyayangi di antara sesama mereka. Ketiga adalah berlebih-lebihan, yaitu melampaui batas sehingga mengalahkan pelakunya dan berakibat tidak dapat dikendalikan akal maupun petunjuk syara. Maka dengan itu manusia seperti orang yang tak berdaya dan ini tercela. Lahirnya terlihat berubah dan menjadi buruk, sedangkan bentuk batinnya lebih buruk. Diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu pernah marah, maka Nabi SAW berkata, telah datang setanmu.
Aisyah berkata, apakah bagimu juga ada setan? Nabi SAW menjawab, ya, tetapi aku berdoa kepada Allah agar Allah menolongku untuk melawannya sehingga aku selamat. Maka ia tidak menyuruh kecuali dengan kebaikan. Ali radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW tidak marah karena urusan duniawi. Apabila beliau marah karena membela kebenaran, tidak seorang pun mengenalnya. Tidak ada yang dapat menghentikan kemarahannya hingga beliau menenangkannya. Ketahuilah bahwasanya apabila tidak dapat menghilangkan amarah seluruhnya, maka dapatlah dikurangi dan diperangi, khususnya bila tidak menyangkut kebutuhan hidup. Hal itu dilakukan dengan mengenali diri dan kehinaannya, serta mengetahui bahwa tidak patut baginya untuk naik derajatnya bila disertai kehinaan dan kerendahan itu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qaim bihuquqillah ma daqat illa wa farajahu Allah ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima wa ba'du. Masih penjelasan tentang kejelekan marah yang bernilai akan marah tersebut dendam dan sifat dengki di dalam hati, ya. Hasil daripada kemarahan seseorang, emosi seseorang jika tidak bisa ditahan akan menghasilkan sifat dendam dan sifat dengki. Yang kedua ini merupakan penyakit hati jika tidak bisa seorang manusia memahami di mana meletakkan marah yang tepat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu dapatkan surga maghfirah dari Allah, ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan dijanjikan itu untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharrai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebahagian hartanya dalam keadaan senggang mau ataupun sempit, susah ataupun bahagia. Dalam keadaan dia ada uang, dia bersedekah, berinfak. Dalam keadaan dia tidak ada uang, susah. Dalam keadaan susah atau kurang pun tetap dia menyisihkan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhiminal ghaidh, dan yang menahan amarah, yang bisa mampu menahan emosinya. Kemudian memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya, dan Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat amal baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Lalu orang-orang yang berbuat dengan perbuatan yang keji, maksiat, berbuat dosa, kemudian atau dia mendolimi dirinya, lalu dia ingat kepada Allah, fastaghfaru lidunubihim, lalu dia memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah dilakukannya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan mengetahui bahwasanya tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak mengulangi daripada perbuatan dosa yang pernah dilakukan dalam keadaan dia mengetahui hal tersebut. Sama, ulaika jazaohum maghfiratun wa jannatin tajri min tahtihal anharu khalidin wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Ya, balasan bagi mereka adalah orang-orang tersebut yaitu maghfirah, ampunan dari Allah, kemudian surga yang mengalir di dalamnya, di bawahnya sungai-sungai yang indah dan cantik, yang bagus, yang banyak, yang dia sukai, yang mereka harapkan. Dan itu sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat amal baik, ya. Al-kadhiminal ghaidh, di antara salah satunya adalah
yang dimaksudkan pembahasan oleh Imam Ghazali ini. Kadhiminal ghaidha, menahan amarah atau emosi. Beliau menjelaskan manusia itu bersifat marah karena Allah memberikan sifat ini kepada setiap manusia, atau kepada binatang juga ada sifat pemarah, dan lebih-lebih syaitan karena marah ini tercipta daripada api neraka. Panasnya neraka itu bagian daripada bentuk kemarahan seseorang, dan derajatnya pun tidak sama, berbeda-beda. Dengan jelas dan Imam Ghazali di sini mendetailkan itu sifat emosi yang ada pada diri setiap manusia itu secara lahiriahnya, secara batinnya. Dampak batin itu efek daripada apa yang lahiriah itu efek daripada apa yang ada di dalam batinnya. Jika dia meluapkan emosinya atau tidak bisa menahan marah seseorang, hingga dikatakan yafur itu artinya mendidih, ya, darah pada diri manusia di dalam diri kita saat emosi, ya, mengubah warna darah tersebut walaupun ditutupi oleh kulit manusia itu sendiri, ya, hingga mata mereka memerah. Ada yang tidak sampai ke tingkatan mata tersebut merah. Itu tergantung emosi yang keluar dari manusia ini. Menyalahkan diri, bisa menyalahkan orang atau menghempaskan meja. Nah, itu kan bagian daripada emosi. Tapi di sini Imam Ghazali menjelaskan kepada kita bahwasannya emosi atau marah itu memiliki 3 derajat saat manusia itu marah. Nah, ini yang ingin kita pahami bersama, ya. Pertama, kurang ini maknanya bisa dikatakan Imam Ghazali tafrid. Jadi derajat emosi di waktu marah ini ada tafrid, ifrad, wal i'tidal. Tafrid wal tafrid, ifrad, wal i'tidal. Nah, kalau kurang, tafrid ini artinya kurang. Kalau ifrad berlebih-lebihan, kalau i'tidal itu tengah-tengah. Tapi yang perlu kita pahami bahwasannya yang paling bagus daripada sifat emosi atau marah seseorang ada yang i'tidal. Yang mu'tadil ini yang tengah-tengah, ya. Apa itu tafrid? Hilangnya kekuatan atau kelemahannya. Itulah ketiadaan harga diri, dan ini dikatakan sifat marah yang tercela. Sama. Hingga Imam Syafi'i mengatakan siapa orang yang dipancing kemarahannya sedang ia tidak marah, maka dikatakan keledai. Menunjukkan apa? Di setiap diri kita ini ada sifat marah itu memang sudah diletakkan, ditanamkan sama Allah, mengalir di dalam tubuh kita ini. Ada orang bikin kita marah atau emosi, dipancing kita. Dipancing atau sengaja dibuat kita marah. Tapi orang ini diem, kagak marah, kayak patung. Dibahasakan Imam Syafi'i kayak keledai. Bukan maksudnya keledai, bukan maksudnya tidak bagus, ya. Kalau orang memancing daripada emosi dan agar kita marah, meledakkan marah kita, emosi kita atas apa yang kita dapatkan dari perbuatan atau tindakan seseorang kepada kita, terhadap kita, ya, itu hendaknya kita kembali kepada apa yang Allah inginkan. Daripada sifat-sifat orang yang bertakwa yang barusan kita dengarkan ayatnya tersebut, ya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaidh, menahan amarahnya. Dia bisa saja marah, ya. Dia dipancing untuk marah, dia dibuat agar supaya emosi, tapi diredemnya gitu, ditahannya. Wal kadhimina
al-ghaidh. Ini yang apa namanya, yang dikatakan derajat emosi dengan kedudukan yang kedua, i'tidal. Bagus, tengah-tengah dia. Bukan tidak ada emosi sama sekali. Kalau tidak ada emosi sama sekali ya keledai. Ya, memang betul-betul keledai. Tapi dia bisa dan mampu untuk menahan agar supaya marahnya itu tidak dikeluarkannya, dengan cara dia menyabarkan, menguatkan dirinya saat pancingan emosi tersebut atau tindakan yang dia dapatkan bisa membuat orang tersebut marah. Ini bukan sesuatu yang gampang ya, karena ini seperti gambaran air yang mendidih ya. Air yang mendidih. Tinggal kita mampu atau tidak menahan marah atau amarah yang ada di dalam diri kita. Hilang sifat marah pun itu tidak bagus. Berlebih-lebihan. Apalagi apa contohnya kalau tidak ada sifat pemarah pada diri kita? Maka kamu akan mendapati dirimu melihat kemungkaran di depan atau di hadapan matamu, nggak bakal marah. Kira-kira bagus dah yang seperti itu? Nggak ada bagusnya. Kamu melihat istri anak perempuanmu keluar, buka aurat. Bagi yang tahu sudah hukumnya. Bagi orang-orang yang tahu itu adalah larangan di dalam agama, dosa. Seorang suami melihat istrinya keluar tanpa menutup aurat, atau anak perempuannya bergaul dengan pergaulan yang kagak jelas, atau membuka aurat, atau melakukan maksiat, ya. Atau mereka, istri dan anakmu, bercakap-cakap dengan laki-laki yang bukan mahram dan kamu tahu itu hukumannya terlarang. Emosi enggak suami? Ayo saya mau tanya, emosi atau tidak? Emosi. Tapi bentuk emosi yang dikeluarkan, yang ditunjukkan oleh seorang suami dari apa yang disaksikannya, itu bahasa lain dengan sebutan apa? Cemburu. Ya, cemburu itu bagian daripada emosi. Tapi kalau seandainya tidak cemburu, bagus tidak kira-kira laki-laki yang seperti ini, suami yang seperti ini, bapak seperti ini? Dia dapetin istrinya buka aurat keluar, anak gadisnya buka aurat keluar, atau bergaul dengan laki-laki yang tidak halal baginya, cuek aja, agak cemburu, nggak marah. Bagus nggak yang seperti itu? Makanya tidak bagus sama sekali kalau orang dipancing marahnya dalam konteks apapun sebutan namanya, sama, lalu dia seperti keledai. Itu yang dimaksudkan Imam Syafi'i. Ya. Tapi ada momen-momen kalau itu kembali pancingan marah tersebut tertuju kepada dirinya, dia menahannya. Wal kadhiminal ghaidh. Ya, bukan tidak ada, tapi dia berupaya untuk menahan daripada emosi. Ini yang dikatakan i'tidal, ya. Ia tidak marah, yang dituntut darinya adalah bersikap i'tidal. Ini yang diarahkan oleh Imam Ghazali, dan beliau memberikan tamtsil, perumpamaannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan saling menyayangi di antara sesama mereka. Sifat siapa yang seperti ini dalam Al-Quran dijelaskan? Sifatnya sahabat dan orang yang ada di sekitar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa ayatnya? Allah firmankan, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Timbul pertanyaan, apa kita termasuk orang yang bersama Nabi kita Muhammad? Kalau koar-koar Anda bersama Nabi Muhammad, lihat ada enggak ya pada diri kita seperti orang yang betul-betul bersama Nabi Muhammad? Sifat-sifatnya orang yang bersama Nabi Muhammad. Nah ini, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar,
keras terhadap orang-orang kafir. Keras dalam arti apa? Ibnu Katsir menjelaskan bisayf, dengan pedang. Sama orang-orang kafir kerasnya dengan pedang. Kalau kafir itu dinamakan harbi. Tapi kalau kafir itu dhimmi, seperti di tempat kita yang penuh dengan toleransi, ada orang-orang yang tidak beriman dan itu dikatakan kafir. Selama mereka tidak memerangi umat Islam, kita tegas bukan keras. Tidak boleh lembek di hadapan mereka, harus memiliki wibawa di hadapan mereka, tidak boleh berharap kepada mereka atau menundukkan tawaduk di hadapan mereka. Mana boleh, karena itu bukan sifat orang-orang yang bersama Rasulullah. Ya, ini ayat menjelaskan kepada kita orang-orang yang beriman. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar. Dengan pedang kalau itu memerangi Islam, si kafirnya. Ya, keras ini namanya. Kalau dia tidak memerangi kita, tegas. Tegas, tidak boleh kita merendahkan diri kita di hadapan mereka. Tidak boleh kita mengemis dengan mereka. Tidak boleh kita berharap kepada mereka, menundukkan kepala kita, menundukkan diri kita, merendah kepada mereka. Tidak boleh. Itu bukan sifat-sifat orang yang bersama dengan Nabinya Muhammad. Orang-orang yang di sekitar Nabi Muhammad tidak seperti itu. Yang dimaksudkan keras terhadap orang-orang kafir, kan kafir ada dua, kafir harbi, kafir dhimmi, ya. Termasuk munafik. Munafik itu orang yang lahiriahnya mengislamkan dirinya tapi batinnya kafir, ingkar terhadap keimanannya. Sama. Kita tidak mengetahui isi batin seseorang, tapi yang kita lihat secara zahir ini orang kafir atau ini orang diketahui pada dirinya sifat munafik. Harus tegas, nggak boleh kita, bukan keras tapi tegas. Kalau keras beda lagi. Jadi jangan kita memahami ini dengan satu kalimat keras, udah keras. Tiap ketemu orang kafir, oh kayak mau diajak badu berantem, enggak, ya. Keras sama tegas beda, dua sesuatu yang tidak sama. Tegas itu artinya tidak menghinakan dirimu di hadapan siapapun yang ada di hadapanmu. Tidak menjatuhkan, membuat dirimu down, enggak. Karena kamu orang yang beriman, karena kamu seorang muslim. Islam itu tinggi, bukan ditinggi-tinggikan. Islam itu sudah tinggi, jadi bukan ditinggi-tinggikan. Nah, kalau seandainya kita muslim, kita ini tinggi sudah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan kita udah mulia artinya. Cuma di dalam upaya kita untuk menyempurnakan kemuliaan tersebut, ya dengan sebaik-baik upaya yang harus kita lakukan, bitta'ah wa tarkul ma'asi, atau menjaga sunnah Nabi, melakukan perbuatan amal yang mendekatkan kita kepada Allah dan Nabi. Itu adalah upaya untuk memaksimalkan kemuliaan yang sudah Allah berikan sejak kamu lahir, ya ini kaum muslimin. Nah, untuk di hadapan selain kaum muslimin, ya, antara keras atau tegas. Inilah orang-orang yang bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kalau sesama orang yang beriman, sesama muslim, rahim, penuh dengan kasih sayang, saling menyayangi, saling memperhatikan, saling mencintai karena Allah dan Nabi, ya, yang menjadikan itu semua apa? Imannya. Saling membantu, saling memperhatikan, tidak merendahkan. Nah, ini sesama orang-orang yang beriman, dan itulah ciri-ciri mereka yang bersama Nabi Muhammad. Ya, tanda-tandanya kamu akan ayat setelah rahma'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Kamu melihat, kamu dapati pada
orang-orang yang bersama atau yang ada di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan adalah mereka para sahabat di masa itu atau di saat ini yang selalu mengikuti apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad. Itu termasuk orang yang bersama Nabi Muhammad. Kamu mendapatkan dari mereka ini yang bersama Nabi Muhammad ruk'an, sujadan, orangnya ahli ruku, ahli ibadah, ahli di dalam melakukan amal kebaikan dan kebajikan, ahli di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nih, ini ciri-ciri dan tanda-tandanya. Ahli mendirikan sholat, menjaga betul dia hak-hak Allah sholat. Ataupun dikatakan sebagian ulama senantiasa menjaga menghidupkan tahajud dan sholat malam. Maka Nabi mengatakan orang yang selalu menjaga dan istiqomah sholat malam walaupun 2 rakaat, walaupun paling sedikitnya di malam hari, maka di pagi hari akan Allah tampakkan simah pada wajahnya. Simah itu ditampakkan sama Allah wajah orang-orang yang ahli sujud. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana fi wujuhim min atharis sujud. Di wajahnya itu kelihatan ada bekas sujud yang menghidupkan malam dengan tahajud, dengan sholat malam. Tamam. Nah, itu ciri-ciri orang yang bersama Nabi Muhammad. Emosi mereka i'tidal tengah-tengah. Emosi mereka tidak yang pertama atau yang ketiga, tapi i'tidal tengah-tengah. Nah, ini mulia karena itu disifatkan Imam Ghazali di sini. Gambaran mereka orang yang bersama dan di sekitar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga, semoga Allah beri pemahaman untuk kita. Semoga Allah jadikan emosi kita pada derajat i'tidal, mengikuti orang-orang yang bersama atau yang berada di sekitar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlebih-lebihan ini juga tidak baik, tidak bagus. Emosi yang berlebih-lebihan. Hingga Imam Ghazali mengatakan ketika kita emosi coba bercermin, kamu akan malu pada dirimu sendiri gitu. Kalau lagi marah cermin akan reda. Bahkan Nabi mengatakan kalau kamu lagi emosi dalam keadaan berdiri duduk supaya reda. Kalau kamu belum reda juga dengan duduk, toji tidur, guling tiduran rebahan supaya lebih rendah lagi. Kalau belum bisa juga ambil wudu. Karena api itu mati dengan air dan emosi itu adalah api, dan emosi itu bisa padam reda dengan air wudu, mematikan memadamkan marah dengan berwudu. Yang ketiga yang berlebihan ini melampaui batas sehingga mengalahkan pelakunya. Dirinya dikalahkan oleh emosinya, bahkan melebihi daripada orang yang hilang akal, orang gila. Dan lebih pantas kalau dikatakan orang gila tapi waras gila. Punya akal kagak dia hilang akal tapi marah-marah berlebih-lebihan, ngalahin orang gila kan. Lupa diri udah. Sama diri dia lupa sendiri udah. Karena tertutupi daripada emosi yang ada, yang dikeluarkan, yang diluapkannya, darahnya itu mendidih sampai kepalanya itu hingga akal sehatnya tertutupi dengan emosi tersebut. Maka ini lebih gila daripada orang gila. Ya'udzubillah. Hingga dia tidak bisa mengendalikan akalnya, ya karena udah ketutup, emosinya berlebih-lebihan. Seperti orang yang tak berdaya dan ini tercela, ya. Kalau mau menghilangkan emosi nggak bisa. Betul bisa sih menghilangkan emosi ketika kita sudah kaku jadi mayat itu emosian enggak? Nanti kalau takziah ada mayat, ente maki dia marah enggak? Atau ente pukul dia marah? Udah nggak emosian lagi sudah. Jadi mayit dulu baru nggak bisa marah lagi. Kita ini masih hidup, masih ada ruh, nyawa masih ada, emosi nggak bakal bisa hilang.
Tapi disinilah peranan ulama kita mengajarkan bahwasannya emosi dan marah itu bisa dikendalikan. Ketika orang bisa mengendalikan dirinya terhadap emosi yang tampil pada dirinya, maka ini orang terpuji di mata Allah. Ya. Kacau, emosi ini kacau. Sifat emosi ini, marah-marah ini kacau. Dan itu tidak menutup kemungkinan terkecuali pada sosok Nabi dan Rasul, pilihan Allah, utusan Allah. Gak ada celah, karena bagian daripada syaitan, iblis. Ya, kalau sudah marah-marah itu seperti kesurupan, kerasukan iblis tuh orang kalau sudah marah-marah. Sehingga dia bisa meletakkan marah itu pada tempat yang sepatutnya. Ya, baru marahnya itu terpuji. Lahirnya terlihat berubah menjadi buruk, sedangkan bentuk batinnya lebih buruk lagi. Masya Allah. Yang pertama atau yang ketiga ini marah yang menampakkan lahir orang itu nggak bagus. Ngelihatnya aja gak enak. Coba ente lihat orang yang marah, enak gak dipandang? Ya. Nggak pernah juga kita melihat orang marah dalam keadaan senyum. Artinya senyum tapi dia tuh sebetulnya marah. Pernah ente dapetin? Tapi yang sering kita dapetin bagaimana kalau marah? Masing-masing sudah pernah marah kan? Nah, coba lihat ente marah itu bagaimana? Enak enggak dilihat? Makanya kalau berkaca, bercermin, malu kita sama diri kita lagi marah. Jelek muka kita tuh, nggak ada bagusnya. Ya. Perempuan sudah didandani, udah dibikin cantik, udah dikasih make up wajahnya, marah-marah, cantik tetap ada. Kalau dilihat hilang wajah cantiknya, walaupun dia di make up. Ya, malah kayak Joker tuh musuh Batman itu kan di make up juga, tapi menutupi marahnya gitu, tapi hingga dibikin kayak senyum terus gitu. Diriwayatkan Aisyah Ummul Mukminin pernah marah, maka Nabi SAW berkata, telah datang setanmu. Aduh. Kalau para Nabi Rasul dilindungi Allah, marahnya betul di tempatnya, ya, di jalur yang hak. Selain kita harus bisa mengendalikan dan mengikuti sebagaimana tingkat dan emosi yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Masukkan setan kata Nabi. Ya, ketika didapati istrinya istri beliau marah dalam suatu keadaan, telah datang setanmu. Jadi kalau ada orang marah dibilang seperti itu, jangan kamu tambah marah. Mestinya tambah sadar. Oh iya, aneh kesetanan sekarang. Ya. Kalau pengen lihat setan berbentuk manusia, lihat yang lagi marah. Kan kita nggak bisa ngelihat setan. Ya. Bisa gak mata melihat syaitan? Nggak bisa. Tapi saat kamu melihat orang yang lagi marah, itulah kamu di saat itu bisa melihat syaitan. Itulah setan tuh. Kayak gitu udah mukanya saya. Bentuknya, sifatnya kurang lebih syaitan seperti itu. Lihat saat dirimu lagi marah atau melihat orang lagi marah. Datang setanmu kata Nabi. Tanya balik Siti Aisyah, apakah bagimu juga ada syaitan? Oh, luar biasa. Nggak salah. Ya, sama-sama manusia. Nabi manusia. Nabi mengatakan datang setan kepadamu. Artinya kamu kemasukan setan lagi marah-marah seperti ini. Ya Rasulullah, apakah bagimu juga ada celah untuk syaitan? Bilang Nabi, iya. Tetapi aku berdoa. Ini diajarkan oleh Nabi. Ya. Walaupun pada hakikatnya nggak ada celah. Karena celah untuk syaitan pada diri seorang Nabi dan Rasul, khususnya kalau kita bicara akan diri Nabi kita, zat Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum Isra Mi'raj, dari setiap proses pembedahan dikeluarkan hati Nabi Muhammad, jantung beliau dibersihkan, dicuci dengan air Zam-Zam. Ada bagian yang dibelah lagi oleh Jibril dan dikeluarkan oleh Jibril. Apa itu? Ketika ditanya, hadza nasibuka minasyaiton. Ini bagian syaitan bermain pada dirimu. Dibersihkan, udah diangkat. Pada hakikatnya tidak ada. Tapi Nabi memberitahukan kepada kita, iya. Kenapa? Supaya kita faham
akan tetapi aku berdoa kepada Allah agar kamu meminta kepada Allah. Meminta apa? Supaya bisa meredam emosi kita saat dia mau meledak. Agar kita diajarkan ya, tidak ada yang bisa melindungi kita daripada apapun dalam hal emosi sekalipun, meredam kemarahan kecuali dengan bantuan Allah. Tamam. Allah bilang dalam hadits qudsi, kamu wahai hambaku, wahai manusia, anak cucu Adam, kamu marah, kamu bisa menahan marahmu, aku pun akan menahan marahku. Sehingga tiba waktunya nanti di hari yang aku tidak bisa membendung murkaku, marahku, kamu tetap terbendung dari murka dan marahku. Kenapa? Karena kamu mampu menahan marahmu. Paham gak? Kita membendung menahan marah kita, saat itu tiba, datang mau marah, kita tahan, kita bendung. Maka Allah pun akan membendung marahnya kepada kita. Nanti tiba waktunya hari yang tidak ada yang bisa membendung marah dan murkanya Allah, yaitu hari kebangkitan, hari dikumpulkan, hari mahsyar, hari penghisaban, hari perhitungan. Tidak ada yang bisa membendung murkanya Allah, tapi Allah akan membendung murkanya kepada siapa yang waktu hidup bisa membendung menahan marahnya. Terbendung murka Allah untuk mereka yang bisa menahan emosi. Walaupun di hari tersebut Allah murka, tidak pernah murka sebelumnya. Berdoa, minta sama Allah. Ya, itu yang dimaksudkan agar Nabi kita itu, agar kita itu mengambil pelajaran. Ya. Tidak menutup kemungkinan, ya kata Nabi, tapi aku berlindung, memohon, berdoa kepada Allah agar menolongku untuk melawannya sehingga aku selamat. Nah, selamat Nabi Muhammad gak ada marah yang marah yang yang didorong oleh sebab syaitan. Gak ada pada Nabi kita Muhammad. Bahkan syaitan tidak menyuruh kecuali dengan kebaikan. Syaitan itu selalu ngajak buruk, tapi kalau untuk Nabi Muhammad anjurkan kebaikan. Tak bisa, karena iblis itu sudah diperintahkan sama Allah untuk buka-bukaan sama Nabi, gak boleh ada ditutup. Ya, diizinkan Allah untuk Nabi bertanya apapun kelemahan syaitan, kelemahan iblis. Kata Allah, was kalau sampai kau berbohong, sampai kau tutup-tutupi apa yang ditanyakan oleh kekasihku Muhammad. Ditanya sama Nabi, dibongkar semua. Hingga gak ada celah lagi iblis itu yang tertutupi dari dirinya. Ketika Nabi bertanya kepada macam-macam, Nabi bertanya apa yang paling kau suka, apa yang paling kau benci, bagaimana cara kamu membuat umat manusia itu tekuk lutut, jatuh kepada perangkapmu. Oh, dicecar sama Nabi Muhammad. Dikasih tahu, baik enggak itu? Kebaikan untuk Nabi. Makanya syaitan selalu memberitahukan kepada Nabi yang baik, karena takut kalau dia berpaling daripada itu semua, dia akan diazab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau untuk kita ada cerita, tetap dia akan mengarahkan manusia kita ini kepada yang tidak baik, ya, walaupun dengan cara yang baik, walaupun dengan metode yang baik, gunanya agar kita terperangkap kepada satu perbuatan yang tidak baik. Syaitan itu menjebak kita manusia dengan 100 perangkap, 99-nya kebaikan, satunya tidak baik. Dari semua 99 kebaikan ini, kamu harus masuk kepada yang satu terakhir. Finishnya harus di satu yang terakhir, yang tidak baik. Itu perangkap semua. Ya, jadi kita tidak boleh tertipu. Salah satu perangkapnya adalah emosional, marah-marah. Ini salah satu perangkap.
La ilaha illallah. Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi bersabda, tidak marah Nabi itu karena urusan duniawi. Nabi nggak pernah marah sama sekali kalau urusan duniawi, tidak pernah marah. Kapan Nabi marah? Nabi marah kalau ada hak Allah, agama Allah dipermainkan. Ada emosi, tapi tepat tempatnya, pas sasarannya. Harus kita juga seperti itu dalam urusan dunia, cerminan kita. Mau marah, nah ini ada contohnya Nabi. Tapi kalau urusan akhirat, ikutin juga bagaimana emosinya Nabi. Marah betul Nabi itu nggak bisa diredam kalau seandainya sudah hak Allah dipermainkan. Harus ada pada kita. Kalau ada hak Allah dipermainkan atau sunnah Nabi Muhammad, semua perkara akhirat dilecehkan, diremehkan, dimainkan, jangan pernah kamu adem, tenang. Kalau itu terjadi pada dirimu, keledai kamu. Itu Imam Syafi'i bilang, ya, keledai gitu. Marah, harus marah, tunjukkan karena itu tempatnya. Ya, bahkan bisa menjadi dosa kalau kita tidak marah. Tapi bagaimana cara kita mengaplikasikan kemarahan kita? Ya, itu dengan melihat keadaan dan kondisi. Bila dengan nasihat marah kita itu bisa kita aplikasikan dengan nasihat, teguran baik-baik, lakukan. Jika memang tidak bisa, paling tidak minimal ingkar di dalam hati, ingkar, mengingkarinya, tidak suka gitu. Bukan kepada zat orangnya, tapi apa yang dilakukan dari maksiat yang terjadi. Ya. Nah ini harus kita bisa memahami dan meletakkan emosi di tempat tersebut adalah tempat yang pas dan tepat. Kalau urusan dunia jangan, kalau bisa ditahan emosi kita. Ya. Hilang duit, hilang HP, hilang kendaraan, udah apa itu mau marah? Ya, dipancing orang untuk marah, difitnah orang, dijadikan mulut buah bibir orang, kenapa ente marah? Tapi kalau memang itu ada kaitan dengan urusan akhirat, boleh ente marah. Untuk urusan dunia udah. Ente ditipu ya udah. Ada orang belanja di aplikasi online, barangnya nggak nyampe. Tokonya dimaki-maki udah dia. Marah-marah dia sama tokonya. Emang yang punya toko di sono dengerin ente marah? Oh keluar binatang buas, bahasanya keluar semua dari mulutnya. Wah inilah itulah ini. Wah akhirnya bikin komentar, bikin ini. Jangan lagi belanja ini, pembohong ini, toko pembual ini, jangan lagi penipu, macam-macam. Itu pernah dapetin enggak itu? Itu pernah lihat nggak? Apa gunanya? Ada dunia, masalah dunia. Kenapa itu mesti emosi? Ya, sudahlah. Ambil hikmahnya, pelajaran supaya besok-besok lebih hati-hati itu. Atau dia belanja tidak online, langsung ke tokonya, ternyata balik sampai rumah kena tipu. Mau emosi? Gak usah, komplain aja baik-baik, datang, Pak maaf ini ada aibnya ini misalnya tadi. Wah ternyata yang jual nggak mau rugi, pokoknya ini barang sudah harus keluar. Sudah. Ambil hikmahnya, tapi tidak untuk hak Allah, tidak untuk akhirat, tidak untuk sunnah Nabi Muhammad atau yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad. Ingkar, marah, bagus yang seperti itu, karena Nabi mencontohkannya, dan beliau tauladan kita. Nabi itu adalah suri tauladan untuk kita. Ya, kalau kita tidak jadikan beliau tauladan, ente mau mengambil tauladan dari mana dan siapa? Allah berikan pemahaman, Allah memberikan hubungan yang erat kita dengan Allah dan Nabi kita Muhammad. Ketahuilah bahwasanya apabila tidak dapat menghilangkan amarah seluruhnya, maka datanglah dikurangi dan diperangi. Ya. Nah, bagi yang emosi temperamen, ya,
Udah sekarang diubah ya, diatur temperaturnya tuh ya, nggak usah jadi temperamen temperawami lagi, jadi tempera rasa anggur kek, rasa jeruk kek ya. Kan kalau orang lagi panas demam minum tempera rasa anggur jeruk anak-anak jadinya apa? Adem kan? Ya udah itu jadi obat tempera gitu ya. Oh rasa anggur, rasa jeruk, pokoknya ente jadikan diri ente mengatur tempera emosi tersebut, dikurangi ya. Nanti lama-lama hilang, nanti lama-lama berubah itu ya, lama-lama berubah. Tidak terkecuali untuk hak Allah dan akhirat ya. Ini masalah urusan duniawi ya. Khususnya bila tidak menyangkut kebutuhan hidup. Hal itu dilakukan dengan mengenali diri dan kehinaannya serta mengetahui bahwa tidak patut baginya untuk naik derajatnya bila disertai kehinaan dan rendah. Gimana orang bisa sampai kepada derajat i'tidal kalau dia masih menghinakan dirinya, merendahkan dirinya sendiri dengan sebab tidak bisa mengatur marah dan emosinya, selalu di derajat 1 atau 3. Sulit kita untuk sampai kepada derajat i'tidal. Kendalikan, ketahui ya, diketahui, dicari tahu gitu nih. Ini urusan dunia, aneh harus marahkah? Ini ada yang menguji emosi, aneh harus balaskah dengan marah atau aneh harus redam? Ini ada orang yang nyulut api kemarahan, ini perkaranya akhirat atau urusan dunia? Ente bisa menimbang. Ini yang harus kita pahami. Kalau dia berkaitan dengan urusan dunia, nggak ada urusan akhirat, ente mampu menimbangnya, maka ente tahu bagaimana cara menyikapinya terhadap emosi yang ada di dalam diri ini. Tamam? Tapi kalau kita tidak menimbangnya, yaitu takutnya di derajat yang pertama atau yang ketiga, nggak tidal, dia nggak tengah-tengah. Perkara yang tengah-tengah ini adalah sifat yang terpuji, selain daripada ini tercela emosi tersebut. Nah, oleh karena itu sebaik-baik cerminan dalam menahan, mengendalikan, mengatur emosional yang ada di dalam diri masing-masing dari kita ini adalah apa? Mencari tahu bagaimana Nabi kita Muhammad di dalam emosinya, marahnya. Mencari tahu orang-orang yang ada di sekitar dan bersama Nabi Muhammad di dalam emosi dan marahnya. Abu Bakar As-Siddiq itu pernah khilaf, kepleset. Ya, kalau kita baca ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hadithul ifk, terfitnahnya Siti Aisyah melakukan perselingkuhan. Bayangkan, salah satu orang yang dinafkahi oleh Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk yang berkoar, menyebarkan fitnah. Istri Nabi Muhammad Aisyah melakukan selingkuh ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran itu menurunkan ayat yang tertuju kepada Siti Aisyah itu sebanyak 9 ayat tertuju kepada istri Nabi Muhammad ya. Termasuk salah satunya hadis ifk ini, fitnah yang ditudingkan kepada Siti Aisyah. Fitnahnya bukan sembarangan fitnah, keji. Paham? Dituduh istri Nabi itu berselingkuh. Selingkuh ya kawan, bukan main-main. Penuduhan ini bukan sembarangan tuduhan. Dan dia ummahatul mukminin, bagian daripada ibunya orang-orang yang beriman, istri Nabi. Masa melakukan seperti itu? Tapi dibela sama Allah, dibetulkan Allah, apa yang ditudingkan semua itu tidak ada betulnya. Nah, yang termasuk yang berkuari, yang menafkahi ya Sayyidina Abu Bakar, masih kerabat, keluarga dekat, tapi tidak mampu dinafkahi, hingga ketika Allah membebaskan Siti Aisyah daripada fitnah atau yang tersebar bahwasannya beliau radhiyallahu anha berselingkuh, ya, dibebaskan sama Allah, tidak betul itu sama sekali. Abu Bakar bersumpah tidak mau menafkahi dia lagi, gak mau diurus, wala mau dilihat sama Sayyidina Abu Bakar. Turun ayat dari Allah untuk Sayyidina Abu Bakar yang menjelaskan di situ maknanya, jangan pernah kamu mengambil sumpah untuk tidak menafkahi atau menginfak
menginfakkan hartamu kepada orang yang telah kamu perhatikan. Ya. Jika kamu memaafkan dia, lihat tuh ya Allah mengajarkan sifatnya gitu. Marah Sayyidina Abu Bakar. Kalau kamu mampu memaafkan yang bikin kamu marah, itu baik untukmu. Ya, ini Allah mengajarkan ya Abu Bakar, rugi banget kamu marah, apa yang kamu dapatkan? Tapi kalau kamu ikuti arahanku, kamu dapat akhirat dan kebaikan banyaknya, kata Allah di dalam, lupa saya ayatnya. Ya. Intinya seperti itu. Ya, Allah pun memberitahukan kepada kita. Nah, ini kalau seandainya kita ingin menjadikan tauladan kita, ya orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad. Ya. Utamanya pentolannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kita ada upaya seperti ikhwan, akan sulit bagi kita seumur hidup menjadikan emosi yang ada di dalam diri kita ini menjadi i'tidal. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran tadi, ayat dikatakan walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi kita Muhammad asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Keras sama orang kafir, saling menyayangi sama orang mukmin. Allah berikan pemahaman untuk kita insyaallah. Allah jadikan kita hamba-hamba yang sabar terhadap ujian, yang kuat menjalankan ujian, yang sabar terhadap apa yang didatangkan, dan menahan emosi kita, tidak melepaskan kecuali di tempat yang memang mendatangkan ridha Allah, dan diberikan kita pemahaman, dijadikan emosi kita mu'tadil, sebagaimana marahnya Nabi Muhammad, sebagaimana marahnya orang-orang yang berada di sekitar atau bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Lanjutkan dengan surat Arsyad.